Halo Sobat Waras, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam waras untuk kita semua. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dan jadi waras. Ya, hari ini kita akan bahas tentang Rizik Syihab yang katanya dalam sebuah judul tulisan Siwot ya sudah dibuang oleh Anies ke tong sampah di Monas. Kita tahu ya, Rizik Syihab ini dulu adalah seorang mantan ya penjual obat di Tanah Abang ya, di Tanah Abang lah atau di mana lah ya. Saya pernah baca beritanya. Lalu dia tiba-tiba nongol ya sebagai cucu Nabi, sebagai imam besar yang ya pernah skandal ya chat mesum dengan Firza Husein yang sampai sekarang entahlah kasusnya seperti apa, kita nggak tahu. Dan bukan hanya itu, dia lari kabur ke luar negeri, ke Arab Saudi. Mungkin gara-gara inilah Arab Saudi bisa kalah ya di Piala Dunia. Ya, dan saat ini ya dia itu seperti gelandangan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kalau dia berani berbuat yang macam-macam, dia akan langsung diciduk. Ya, inilah ya akibat dari mulutnya yang berkoar-koar ya, mulut sampahnya itu. Ya macam-macam lah, dan orang ini menurut saya tidak pantas menjadi seorang tokoh agama. Karena apa? Mulutnya tidak memberkati, tetapi mulutnya mengutuk. Terlihat ya dari doa-doa yang dia sampaikan ya, mengenai Pak Jokowi, Ibu Mega, mengenai Ahok. Doanya penuh dengan kebencian dan kutuk. Dan orang-orang seperti ini saya heran, masih saja dipuja-puja, masih saja banyak pengikutnya. Kalau orang model seperti ini ada di kekristenan, saya jamin orang ini tidak akan laku. Ya, orang Kristen itu orang-orang cerdas, tidak mungkin ya membiarkan orang-orang seperti ini menjadi tokoh agama atau menjadi pendeta. Kenapa? Mulutnya sama sekali tidak memberkati. Oke, untuk lebih jelas bagaimana informasi ya berita tentang Anies membuang Rizik ke tong sampah di Monas, langsung saja simak beritanya. Rizik dibuang Anies ke tong sampah Monas. Hahaha. Kasihan lu Rizik ya. Ini dimuat oleh Siwot ya. Penulisnya Manuel. Ini sudah 1400 kali ya dibaca. Dimuat 5 Desember 2022. Ya, langsung aja ya, ini sosok Rizik dan Anies ya. Siapa yang tidak tahu Rizik Syihab? Dia adalah manusia keturunan yang dulunya pernah jadi tukang jualan obat di kapal, lalu sempat menjadi attacker dari kaum oposisi saat Anies ingin dengan bernafsu menghancurkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tapi sekarang bagaimana nasibnya? Kita melihat bahwa bagaimana dia sudah redup dan ternyata waktu dicari dia ditemukan di tong sampah Monas. Karena disitulah terakhir dia bisa ngebacot. Sebagai orang yang dicap ulama pada saat itu, manusia yang sekarang jadi sampah politik sempat menggegerkan seluruh rumah ibadat mayoritas di Jakarta. Pada akhirnya rumah ibadah menjadi tempat kampanye politik kotor, berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Anies menjadi orang yang diuntungkan dengan keberadaan dari Rizik Syihab, yang kalau ngomong mulutnya nggak bisa direm. Mulut kotor dari Rizik Syihab membawa rumah ibadat menjadi kotor juga, sampai-sampai terdampak pada urusan ibadah seorang ibu yang menjadi nenek bernama Nenek Hindun. Hanya karena Nenek Hindun semasa hidupnya menjadi pendukung Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok, ketika dia meninggal jenazahnya tidak disalatkan. Ini menjadi sebuah dampak dari busuknya mulut Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kalaupun secara darah punya keturunan Nabi, saya rasa cara pikir dan otaknya itu keturunan penjahat yang sudah ditakdirkan untuk tidak lolos ujian sakaratul maut. Lihat saja dari mulutnya dan kata-katanya yang begitu jahat,
dalam mendoakan orang, menyebut Ahok sebagai kulit babi, dan mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada orang-orang baik di pemerintahan. Itu mah lebih jahat dari setan bagi saya. Berdoa itu kan kepada Tuhan, jadi harusnya dengan penuh kegentaran. Rizik Syihab ini yang merupakan pendukung Anies berdoa dengan kata-kata makian yang begitu jahat dan kotor, hina, ya, hina dina. Dan dia mengklaim dirinya sebagai ulama yang merupakan keturunan Nabi. Ini adalah suatu hal yang begitu menjijikan dilihat oleh manusia-manusia normal dan waras. Tapi Anies menikmati itu, dan dia begitu kembang kempis hidungnya dan mulutnya melet sampai matanya kedip menikmati permainan kotor dari Rizik Syihab. Saat itu akhirnya Rizik Syihab berkasus hukum dan polisi sudah mengantongi bukti chat, ya, pornografi dan juga tindakan kriminal yang ia lakukan. Sudah ada perjanjian tak tertulis alias perjanjian lisan yang dimana Rizik Syihab kalau bikin ulah sekali lagi dia pasti akan dijebloskan ke penjara. Enggak ada ampun. Anies pun tidak bisa berbuat banyak saat Rizik Syihab kelihatan banget dari raut wajah Anies yang begitu kangen sama Rizik Syihab. Kalau bisa mencium kakinya sampai basah. Tapi Anies Baswedan tidak bisa melakukan itu karena dia nanti dicap sebagai orang yang menjadi ekor dari manusia keturunan Timur Tengah yang gak punya nyali lagi saat ini. Buat saya, orang yang dianggap keturunan Nabi adalah orang yang harusnya menunjukkan akhlak karimah. Artinya akhlak yang membawa karimin dengan sesama manusia, bukan menjadi orang yang merupakan agen pemecah belah bangsa. Saat ini kita melihat Rizik Syihab sudah tidak punya taring lagi karena taringnya sudah diamplas dan dia sudah menjadi kucing yang ngumpet di belakang majikan. Dan majikannya sepertinya sudah nggak mau pakai dia lagi karena terrekam, ya, jejak kalimat-kalimat busuk mendukung Anies dan menghina pemerintah yang begitu kasar. Mungkin saat itu Rizik tidak sadar bahwa dirinya akan dibuang karena pengaruh yang besar dan kekuatan yang besar ia miliki saat itu. Tapi main-main sama polisi dan Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Pendukung Anies ini seperti yang salah perhitungan. Dia harus kabur ke Arab bertahun-tahun sampai kembali lagi dan tidak menjadi apa-apa. Dan jangan-jangan gara-gara Rizik Syihab, Arab itu dibantai dan menjadi posisi paling bawah di klasemen grup sehingga dia dibuang dari Piala Dunia Qatar. Sekarang dia sudah bebas tapi masih ada kontrak-kontrak politik tak tertulis yang membuat dia sampai sekarang kehadirannya minim di acara Reuni Akbar 212 yang merupakan tempat kita merayakan Hari Basuki Cahaya Sedunia. Ya, itulah sebuah tulisan yang sangat-sangat menarik untuk kita simak, bukan? Dan itulah kawan-kawan, orang baik tetap akan bersinar. Walaupun dia sudah dijelek-jelekin, walaupun dia tidak dihargai, tetapi orang baik akan tetap muncul menjadi sinar, menjadi terang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadilah orang yang baik, jadilah terang Kristus supaya hidupmu menjadi berkat. Walaupun manusia tidak melihat, walaupun orang tidak menghargai, tapi mata Tuhan memandang melihat orang-orang yang berbuat baik, yang memuliakan nama Tuhan. Salam waras dan bye-bye.